min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama serta yang diutamakan, puji dan syukur yang tidak pernah luntur muka bumi. 25 tahun Nabi kita menikah dengan Khadijah. Nabi nggak pernah menikah dengan perempuan lain. 2 tahun sesudah Khadijah wafat barulah Rasul menikah dengan Aisyah dan 9 orang janda lagi. Sejarah mencatat 11 istri Rasul tidak pernah bertengkar. Kami bini kami 1 di rumah, mulutnya yang 11. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang hadir ini insya Allah istri-istri soleha ini semua. Amin. Patuh-patuh sama suami. Amin. Nah, tahu kebablasan ibu amin juga. Maka atas jasa beliau, marilah sama-sama kita bingkiskan seuntai doa yang berlapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Panti Asuhan, ayah saya Batak. Ayah saya Batak Mandiling marganya Rangkuti, emak saya Batak Toba marganya Simanjuntak. Jadi saya asli produk Batak. Tapi jangan bilang orang Batak makan orang, nggak ada kami yang makan orang. Malah yang makan orang itu orang Jawa, Sumanto namanya. Serta yang saya hormati Tuan Guru kami, pendiri, salah satu pendiri Pak ya, Panti Asuhan kita yang mungkin pendiri-pendiri yang lainnya sudah mendahului kita. Mari sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan tausiah, karena jasa-jasa beliau inilah dulu yang punya niat mendirikan Panti Asuhan ini, sehingga dengan berdirinya Panti Asuhan di sini kita tidak dicap Allah sebagai pendusta agama. Maka untuk jasa mereka, beliau-beliau ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah 2 tahun yang lewat, saya Pak sekarang sudah domisili di Bagan Siapiati. Karena saya menikah lagi dengan Boru Utagaluh. Tulang saya Utagalung marganya, dan tulang saya Tambak marganya. Nah, bukan berarti nepotisme, enggak. Sudah, ya karena Pak Ketua juga belum tahu yang kedua ini. Baru saya bilang tadi, anak tulang saya itu juga baru Tambak. Nah, anak 4. Anak dari saya 3, anak dari istri saya 1. Kalau Bapak main ke Bagan Siapi-Api lewat kantor Korangir, di depannya nanti ada kantor DPC PDIP. Sebelah kanannya ada toko pakaian, bacaannya Afni Fashion. Itu punya saya. Cuman gak usah pala Bapak ke sana mau lebaran nanti jauh kali, Bagan Batu ini juga banyak toko pakaian. Sudah, ya oke. Isra itu dari segi bahasa artinya sebuah perjalanan. Nggak ada orang jalan nggak punya sebab dan tujuan, betul ya Bu? Sebelum kita kaji tujuan, kita kaji sebab dulu. Apa sebabnya Allah jalan-jalankan Nabi? Isra itu kejadiannya nggak berapa lama sesudah Khadijah wafat. Khadijah itu sudah, walaupun dapat Nabi janda terpaut 15 tahun, tapi Rasulullah tak pernah poligami selama Khadijah masih hidup.
Kenapa? Khadijah itu perempuan super. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu punya Khadijah, Pak. Sehingga waktu itu nggak ada yang berani ngelamar Khadijah. Ya ibu, kira-kira sepertiga bagian sinembahan punya ibu sombong nggak? Punya 3 hektar aja sombong setengah mampus. Udah. Ini sepertiga tanah di kota Mekah itu, aset di kota Mekah punya Khadijah. Habis harta Khadijah untuk membantu dakwah Nabi sampai ketika Khadijah mau wafat nggak punya uang beli kain kafan. Bagaimana hebat? Ada nggak perempuan sekarang, bini zaman sekarang kayak Khadijah yang rela mati-matian untuk laki? Nggak ada. Yang rela matiin laki? Laki kuli bangunan, bini sikit-sikit skincare, sikit-sikit skincare. Mama norak. Ini kan sekarang zamannya mama gemar pakai MS Glow. Makanya sekarang mama banyak mukanya putih, kakinya hitam. Iya. Tengok muka putih kayak kapas, tengok kaki kayak kuali. Gak usah terlalu sibuk bu, mutihkan wajah, tapi sibuklah bersihkan hati. Wajah kita walaupun tak putih, ingat, jangan di orang tua. Wajah kita walaupun tak putih, tapi kalau hati kita bersih, insya Allah inner beauty itu akan keluar. Kecantikan yang keluar dari dalam, betul? Sudah. Makanya nggak usah sibuk, yang gemuk nggak usah stres dengan gemuknya, nggak usah. Selalu aja, syukurin aja. Kenapa? Yang membuat kita penyakitan itu kita nggak mau syukur, Pak. Iya. Saya bilang orang, Ustaz badannya kok gemuk kali, nggak takut itu penyakitan. Tetanggaku kurus udah duluan. Itu nggak patokan. Nggak jangan tinggal istri sedih. Jujur aja. Kita laki-laki sama laki-lakinya. Bapak kalau ditinggal istri sedih. Nggak, ibu diam. Ibu biar tahu siapa sebetulnya laki ibu. Nah, bapak kalau ditinggal istri sedih. Sedih. Kalau ninggalin istri, ini beda kasus nih. Kalau bapak ditinggal istri, mungkin istri bapak udah muak nengok tingkah bapak. Kerja males, ngerokok jalan terus. Disuruh kerja malah bentak bini. Ada waktu bukan ngisi peluang cari rezeki, malah main lato-lato. Mana bini nggak muat? Terakhir bininya minta pergi, cacing cabut. Tuh. Yang kedua, kalau bapak ninggalin istri, ada apa dengan bapak? Bersyukur bapak punya istri, Pak. Maaf ya. Saya tak kalau kita mengadakan kajian gini, saya tak mau Pak bahas jauh-jauh. Bahas saja rumah tangga kita beres, negara kita. Betul? Kalau setiap rumah tangga kita beres, nggak capek-capek negara ini, Pak. Beres negara ini. Sudah. Kalau bapak ninggalin istri, ada apa? Nggak cocok rasa bapak, istri bapak kayak gini model. Kenapa dulu bapak lama? Hah? Iya kan? Kadang-kadang laki ini itu udah pandai banding ke, kata Farel. Yang katanya bininya sekarang bau amis, bau pesing, rambut nggak teratur. Kalau banyak uang belanja bapak kasih, tahunya mak-mak ini ke salon. Cuma lantaran mereka sadar suaminya siapa. Betul nggak, Bu? Makanya beruntung bapak punya bini ikut cari nafkah. Bapak kerja, kadang-kadang bini bapak ada yang jualan makanan di pasar sana. Betul, Bu? Cari nafkah tugas siapa? Jadi tugas bini apa? Ngabisin nafkah. Berbalas. Ini teringatnya. Cari nafkah, mencari nafkah itu tugas siapa? Apa? Istri apa? Ngabisin. Mengelola nafkah yang dikasih suami. Aku tengok napasmu kok kayaknya di dadamu itu ada peluitnya, Pak. Ini dia.
Kadang-kadang tuh bangun aku tengah malam tertengok ku sampai nggak kok besok pagi banget. Bini kayak gitu karena saya. Makanya bersyukur bapak punya istri cerewet. Nah, jangan ditanggapin. Saya pak istri saya cerewet juga pak. Ya, tapi saya merasa itu hiburan bagi saya. Istri yang cerewet itu hiburan ya. Saya pura-pura nggak tahu aja kalau orang Jawa bilang saya pura-pura ndablek aja. Ngomong apa ngomong capek kan berhenti sendiri. Iya. Ternyata kalau ada darah-darah tambaknya agak cerewet juga. Iya, nggak ada pak rumah tangga itu yang nggak pernah cekcok, betul bu? Sudah ribut-ribut biasa itu nggak masalah, tapi jangan ribut itu jadi timbul perpecahan dan perceraian. Ini yang jadi masalah. Ibu kalau nggak cocok sama bapak-bapak udah. Gak usah sikit-sikit mungkin minta cerai. Malaikat rahmat terbang tuh dari rumah kita. Setiap ada orang yang bertengkar minta cerai, ini malaikat rahmat terbang dari rumah kita pak. Nggak mau dia dekat. Sudah. Bapak juga ngenyek itu dikurangi sikit. Sudah. Ya. Nah sikit-sikit bini dinyak, sikit-sikit bini dinyak dibanding-bandingkan sama bini orang lain. Apa untungnya sama bapak muji-muji bini tetangga? Bini sendiri puji, istri kita ini pak senang dipuji walaupun kita mujinya bohong. Betul, bini kita ini suka dibohongi pak. Makanya rumah tangga itu biar aman, pandai-pandai bapak berbohong. Aku nggak usah ajarin, udah bapak kerjakan itu. Punya kenalan di luaran namanya Dahlia, di HP dibuat Dahlan. Ketahuan. Atau miniknya pun gaptek, nggak tahu Android. Itu bang, kawanmu telepon Dahlan, padahal Dahlia. Makanya kalau ada lakimu HP-nya pakai pola curigain, pakai kunci. Ada apa rupanya? Kalau nggak banyak rahasia di dalamnya itu. Makanya laki ini kalau pulang kerja yang paling takut dibongkar itu bukan dompet, HP. Berarti sama kita pak. Sudah bapak dan ibu hadirin dan hadirat sedang mendengar yang dirahmati Allah. Jadi Rasul dihibur Nabi dengan jalan-jalan, naik kendaraan namanya buruk. Di surga itu ada 600.000 buruk. Jibril disuruh ngambil salah satu buruk, Jibril ke surga. Ditengok Jibril ada buruk yang termenung sambil nangis. Dihampiri sama Jibril, apa yang membuat buruk ini nangis? 70.000 tahun dia berdoa meminta sama Allah agar dia yang ditunggangi Nabi. Buruk seekor hewan tahu rindu sama Nabi. Bu rindu sama Nabi. Buktinya? Jangan asal bunyi aja bu. Ibu rindu sama Nabi. Buktinya apa? Selawat. Tanggung jawab. Oke ayo. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin Habibillah. Anu berselawat. Walaupun ada sekarang paham yang anti selawat, sikit-sikit bid'ah, bahkan batu ini lalu serak. Itu tantangan saya pak 5 tahun yang lewat. Sikit-sikit bid'ah, katanya pahamnya salafi. Kalau dia salafi, kita 3 lapi. Enak lagi ya. Suka-sukanya aja kadang-kadang. Maulid Nabi bid'ah, nggak pernah dilakukan Nabi. Ingat pak, qawaid fikih mengatakan sesuatu yang tidak ada diperintahkan Nabi, tapi Nabi juga tidak ada melarang, status hukumnya boleh. Saya ulangi sekali lagi pak. Kalau ada orang tanya antum, mana dalilnya? Ada nggak Nabi ini merintahkan? Coba tanya balik dia, ada nggak Nabi ngelarang? Ya nggak ada memang, ya udah. Nabi nggak pernah memperingati Maulid Nabi, betul. Nabi nggak pernah menyuruh, betul. Tapi Nabi ada nggak
melarang maulid Nabi, melarang Isra Mi'raj, melarang punggahan, melarang nyambut Ramadan. Makanya emosi aku, sempat maulid Nabi nggak boleh, Isra Mi'raj nggak boleh, habis lah. Panitia aku cuma kasih ya, terima kasih, nggak dikasih ya parah kali. Nah, betul nggak kira-kira panitia? Betul. Ngapain pula lagi ikut mikirkan itu? Sudah. Udah pernah gue ceramah turun dari podium jejer panitia, Ustaz, makasih Ustaz, makasih Ustaz. Yang di ujung ketua panitia disalaminya gue ada kertas. Nggak gue tengok-tengok, namanya Ustaz kan agak jaim dikit, jaga image. Nggak mungkin lah gue tengok, gue kantongnya aja langsung. Ke rumah baru gue tengok, gue buka, rupanya panitia salah kasih. Tertib acara yang salah. Jadi nanti tolong nggak kalau nggak di Bagan Siapi Api. Entah waktu di mana, karena saya belum ada pulang ke Bagan Siapi Api. 10-12 hari. Jadi habis ini besok saya di Pasir Putih, Tambusai Utara. Baru saya besoknya di Seremban Jaya, Rimbo Melintang. Jadi baru pulang saya ke Bagan Siapi Api, kemungkinan besar hari Selasa, kalau nggak Rabu saya pulang. Jadi saya pikirkan dari apa yang saya kasih ke panti asuhan ini. Oh, ada perpustakaan kalian? Nggak ada. Nanti Pak saya buku secara bertahap karena saya punya pustaka pribadi. Tapi saya izin kalau sudah saya stempel atas nama saya karena perpustakaan pribadi saya. Karena Pak Ketua Panti, anak saya kan di pondok Pak, tapi dia tak hobi. Kemarin mau saya oper ke pondok pesantrennya Gus Baha, tapi dia tidak hobi kitab kuning. Tapi yang saya mau infakkan itu bukan kitab kuningnya. Terakhirnya saya siasati, saya beli buku-buku terjemahan kitab kuning. Kitab kuningnya tetap saya yang baca, buku-bukunya itu nanti akan saya infakkan. Tapi saya caranya Pak, mungkin saya titip nanti ke BBI ya. Muhammad, intasirni. Muhammad, tunggu aku. Bu, jangan marah ya, yang manggil perempuan. Kenapa perempuan? Fitnah terbesar itu perempuan. Makanya cobaan terbesar itu perempuan. Makanya Nabi dipanggil, Muhammad, intasirni, tunggu aku. Nabi nggak jawab, nggak kayak anak-anak sekarang kan pasti jawab, kamu nanya. Tapi nggak jawab. Yang manggil perempuan di gambaran, ini siapa Jibril? Gambaran panggilan dunia, fitnah terbesar di dunia itu perempuan. Kalau udah cerita perempuan tuh jangankan pejabat, jangankan pengusaha, ustadz tuh banyak yang tumbang. Tapi bukan aku. Iya, kalau udah cerita perempuan, fitnah terbesar loh Pak. Dosa pertama kali kejadian itu sebabnya dari perempuan. Adam kan dijadikan sendirian di surga. Tengoknya ada burung kejar-kejaran. Ada Adam bilang sama Allah, ya Allah, aku buatin kenapa sih pasangan? Mau dibuatin lah Hawa dari tulang rusuk kiri. Itu makanya sampai sekarang ini tulang rusuk kita hilang satu gara-gara orang itu. Ya, dibuat tulang dari tulang rusuk. Tulang itu kan seperti tangan merangkul, betul? Betul. Ya, itu tandanya perempuan itu butuh dirangkul, bukan dipukul. Luruskan tulang pasti patah. Makanya payah meluruskan orang ini. Patah nggak patah. Sudah, sudah. Kalau diluruskan dia patah. Pohon kuldi. Ternyata Hawa tengok nih buah kuldi. Adam saking sayangnya sama Hawa, Hawa ngomong, Bang Adam, kuldi. Kayak ngerayu perempuan sekarang ini. Kuldi. Ini Adam memang terlanjur sayang nih. Sayang. Lupa sama ayat perintah Allah tadi, jangan dekati pohon ini. Dipetiklah buah kuldi tadi. Gara-gara itu terusirlah Adam dan Hawa. Satu tercampak di Pakistan, satu tercampak di Mesir. Ketemu lagi lah di Jabal Rahmah.
Enggak bilang enggak, kalau mau bilang mau, nggak usah bertele-tele. Iya, kalau bapak duluan masuk surga, bini bapak belakangan mau nunggu. Ngapain bapak tunggu, orang itu aja diam aja nggak mau nunggu kok. Kupikir bapak bilang tunggu. Laki lato-lato. Tahu lato-lato? Tahu. Lagi-lagi tolol. Karena banyak sekarang ini sok terlalu sayang sama istri padahal bodoh. Ada yang kayak gitu lagi. Aku mau tanya gitu. Sayangan omak apa bini? Nah, juga situ. Sekali lagi, sayangan omak apa bini? Mama. Berapa banyak omak kita yang menangis gara-gara bini gitu. Omak kita yang kita marah, bukan bini kita yang kita didik. Jelas. Omaknya sakit di kampung telepon, nak, omak sakit. Ayah kau juga kurang sehat. Kalau ada duit kau sikit, kau kirimkan lah, biar bisa kami berobat. Bentar ya mak, aku permisi dulu sama bini itu. Lagi tolol. Aku terang-terangan aja nih pak. Iya. Yang besarkan bapak siapa? Yang besarkan bapak, nyekolahkan bapak sampai bapak jadi kapolsek, kerja di Polda sana. Aku nunjuk kemarin. Kalau ibu kenapa maharnya dulu cuma minta seperangkat alat sholat? Betul nggak? Kenapa nggak minta 5 miliar ibu? Terakhir kan ibu nggak laku sampai sekarang. Maksudnya pengertiannya bagaimana loh? Bukan berarti kami kalau ibu senang nengok suami lebih patuh sama emaknya daripada sama ibu, lebih sayang. Ibu besok juga dapat menantu, insya Allah. Anak ibu lebih sayang sama ibu daripada sama istri. Karena anak kunci surga kita, anak di bawah telapak kaki ibu kita. Kunci surga istri ada di tangan suami. Betul lah tak? Ya betul lah. Hadisnya ada. Jangan ibu pikir aku Ustaz kaleng-kaleng. Aisyah yang tanya sama Rasul. Aisyah, istri Rasulullah tanya, ya Rasul, man istahaqqa ala zaujatin zauzuha, man istahaqqa ala zauzuha ummuha. Rasul, siapa yang paling berhak terhadap istri? Suaminya. Ini Aisyah yang tanya, siapa yang paling berhak terhadap suami? Ibunya. Hadisnya sahih. Jelas loh. Jadi yang paling berhak terhadap kami ini siapa? Emak kami, bukan ibu. Yang paling berhak sama ibu siapa? Suami. Begitu terjadi akad nikah, sah kata saksi, bergoyang aras, dicatat di Lauhil Mahfuz, gugur tingkat kewajiban. Istri wajib lebih patuh sama suami, baru sama kedua orang tuanya. Protes itu. Nggak protes mau balik nggak cocok rasa bukan. Istri ini kalau dia meninggal dunia ridho suaminya. Udkhuli fil jannah min ayyil abwab, malaikat datang, masuk ke dalam surga dari pintu mana yang kalian mau. Katanya nanti pulang dari sini tanya lagi ibu, bang, aku mati duluan, oh senang nggak bang? Dari 5 tahun yang lewat udah nantikan deh. Bedanya sholatnya dia patuh sama orang tuanya dan sayang sama mertuanya. Istri yang kayak gini besok tanpa hisab masuk surga, ditawari malaikat, masuk kau ke dalam surga dari pintu mana yang kau mau. Kira-kira ibu kayak gini? Mimpi ibu di parek-parek. Aku tahu ibu patuh sama suami, patuh sama orang tua, tapi kadang-kadang belum tentu sama mertua, betul? Mertuanya datang dari kampung, mukanya petak 14 inci. Tetangga nanya, siapa bu nomor datang? Mertua aku dari kampung. Kepala kali bu. Ada aja nanti keluar lah duit ini mau posisi dia minimal. Ada aja nih. Kadang-kadang ada bini kayak gitu. Sudah ada. Sudah, makanya hati-hati ya bu ya. Sudah, jadilah istri yang soleha. Kriteria istri yang soleha itu salah satunya kata Nabi, izan nazarta syarrabha, jika kalian menatap wajahnya,
sejuk hati kalian. Itu istri yang soleh. Makanya balik dari sini tanya lagi, bang, masih sejuk kok tengok, butek deh. Pak, walaupun nggak sejuk, bilanglah sejuk untuk menghibur mereka. Istri ini senang dibohongi, Pak. Ya, contohnya istri bapak masak kasinan. Sudah, bapak pilih bohong, jangan pilih jujur. Cemana bang masakan itu? Mantap. Sekarang dirahmati Allah. Yang kedua yang memanggil Nabi tadi itu perempuan, tapi perempuan tua. Kenapa mesti perempuan tua? Apa nggak ada yang muda? Perempuan tua itu kalau rajin berhias, rajin bersolek, nampak muda. Nampak? Dunia ini pun seperti itu. Karena perhiasan di dalamnya ini nampak muda, padahal udah tua dunia. Makanya itu panggilan dunia. Orang kalau udah tua kan banyak penyakitnya yang timbul, encok, pegelino, asam urat, asam lambung. Asam urat sama asam lambung kalau mau tahu bapak obatnya asam pode. Masih makan enak aja dia ada asam pode, boleh bawa bau itu dia asam pode. Iya. Jadi dunia ini sudah tua. Orang kalau udah tua kan banyak penyakitnya yang muncul. Nah, penyakit dunia ini pun udah banyak yang muncul. Gunung udah banyak yang meletus, betul. Bebukitan udah bosan ngadepin anak-anak. Karena hanya ibadah Pak yang nggak membosankan. Sholat ibadah. Ada yang bosan sholat di sini? Ya kalau ada tunjuk tangan, biar disolatkan. Karena ibadah, betul nggak? Iya, haji ibadah. Orang balik dari haji, balik dari umroh itu ibadah Pak. Coba tanya, Pak, cemana di sana? Aku kalau ada duit berangkat aku sekali lagi. Karena ibadah. Puasa itu ibadah. Zakat itu ibadah. Tapi kalau di luar ibadah, rata-rata membosankan. Bapak makan tiap hari pakai donubi gitu bos. Tiga, bini bapak itu aja. Ada nggak rasa bosan? Mana ya kan? Betulnya ada kan? Cuma gitu lah dulu di pala-pala. Kalau niat beribadah, insya Allah nggak membosankan. Makanya mama cari pahala, nggak usah jauh-jauh. Ibu tiap hari masak, bosan? Enggak, masak ibu dinilai ibadah. Gak ada mama-mama yang bosan masak, bahkan udah jadi hobi itu Pak. Masak ibu niatin, ya Allah saya masakkan suami saya biar kuat dia cari nafkah, kuat dia ibadah. Insya Allah tiap masakan ibu dihitung pahala. Ibu tiap hari nyuci, betul, nyiapin pakaian lagi. Makanya mama-mama ini cari pahala nggak usah jauh-jauh. Di rumah banyak pahala. Wanita karir itu bukan mesti berpengalaman lah. Jadi iya, jadi nggak usah jauh-jauh cari pahala. Sudah di rumah tangga ibu banyak pahala. Sudah. Jadi ini gambaran dunia yang manggil-manggil Nabi tadi. Tapi Nabi nggak menghiraukan, luncur terus. Sampai Nabi singgah itu di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu sebuah tempat Nabi Musa dialog sama Allah. Quran yang ngomong, wa kallamallaha Musa taklima. Ketika Allah berkata-kata di zaman hidup di zaman Firaun gara-gara mempertaruhkan iman. Mas Ito itu pembantu asisten rumah tangganya di keluarga Firaun. Suatu saat Mas Ito itu sisirin rambut anak Firaun, sisirnya jatuh. Mas Ito bilang Allahu Akbar. Terkejut anak Fir'aun. Karena Fir'aun Pak Raja seumur hidup nggak pernah sakit, ngaku dirinya Tuhan. Orang kalau kaya seumur hidup nggak pernah sakit, itu pasti petentengan orangnya. Kayak Fir'aun ini. Sudah. Fir'aun punya bini soleha namanya Asia. Walaupun Fir'aun kayak gitu, Asia tetap patuh. Itu makanya Asia itu nggak pernah disentuh Fir'aun Pak. Saat Fir'aun masuk ke kamar Asia, ditidurkan sama Allah, nggak sempat disentuh Asia. Jadi Asia sekarang di mana? Jadi pimpinan bidadari surga bersama Bunda Maryam. Ini marhaban sering kita bilang kan.
hadara ummahu lailata maulidi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Waktu Nabi mau dilahirkan, dua bidadari itu turun. Namanya pertama Asiyah dan Maryam. Kayaknya ada mama-mama tanya sama aku, suami gimana? Kami yang wajib padu. Aku bilang, suami ibu ada separuh Fir'aun. Belum tak, jadi seperempat lah kira-kira gitu lah. Asiyah lakinya Fir'aun, dia tetap patuh. Jelas? Makanya nggak ada alasan ibu nggak patuh sama kami. Jelas? Aku laporkan sama ayahku, wow, I don't care. Silakan laporkan. Dilaporkan di sidang masih toh, Mas, dia saya dengar ada Tuhan yang selain saya. Ada. Siapa? Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Enggak kematian akal Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Mas, mau enggak kau ninggalkan itu Tuhanmu, kau saya kasih emas, harta, pangkat yang banyak, harta yang banyak. Apa kata Mas itu? Imannya kuat. Maaf, iman enggak dapat dijual dulu. Ibu dikasih duit 200 miliar suruh meninggalkan agama Islam mau? Mikir dulu bu, udah pernah ibu nengok duit 200 miliar? Bapak mau? Kasih duit 200 miliar suruh meninggalkan agama Islam? Bapak sadar gak ada yang ngasih bapak duit, gak ada yang ngasih bapak uang. Asal hilang, kasih duit 200 miliar sosok gak mau. Loh, kita kaji diri sendiri kan gitu kadang-kadang. Nggak ada yang ngasih kita uang tapi dengan sengaja kita tinggalkan. Tapi kalau ditawarin nggak mau. Alhamdulillah. Orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut saja, bila uzurun kutiba minal munafikin, dicap munafik 3 kali Jumat nggak datang. Ada hadis yang lebih kejam lagi, mantar kesolata muta'ammidan fahuwa kafir. Bahasa kafir ini sekarang kan agak ngeri gitu kan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Makanya mau siapapun ustadz bapak undang ke Bagan Batu ini, ustadz dari Jakarta, dari Saudi Arabia, bila perlu dari luar angkasa undang mereka. Kalau bapak sama ibu nggak mau berubah, nggak ada gunanya, betul. Makanya intinya ibtida binafsi, mulai dari diri sendiri perubahan. Kalau kami sih asik-asik aja ustadz nih, datang dikasih makan, pulang kasih amplop. Sudah, tapi nggak ada perubahan. Makanya saya di majelis-majelis taklim Bangko Pusako, Rimbo Melintang, Pujut, Tanjung Medan, sudah Tambusai Utara, Tambusai, sampai Rambah, saya bilang, ibu ketemu saya nggak pakai jilbab, nggak usah tegur aku. Nanti saya jadi ustadz yang gagal membina umat, nyuruh jemaahnya berjilbab aja nggak sanggup. Tapi kalau ibu nanti ketemu saya di pajak baru kayak entah di mana, kayak ibu kenal sama saya, ustadz. Sudah. Di samping ibu ada cendol, ada martabak pasir, ambil bu, berapa mau, bayar sendiri. Iya. Sudah. Aku mau tanya sama ibu, mau tanya, jangan malu-malu bu. Kita kan mau perubahan Pak. Ibu kadang-kadang ada berumah tangga 20-25 tahun. Ada yang belum pernah sholat tahajud berjamaah sama laki. Ada. Banyak. Kalau besok ditanya Allah, kira-kira malu bu nggak punya masalah bu. Tapi kalau laki rajin sholat, dibiarkannya bininya nggak mau sholat, dia biarin. Ibu bapak pikir bapak masuk surga nyium baunya bu bapak enggak? Makanya bu, beban kami ini ngeri dunia akhirat bu. Makanya aku tengok mukanya terbebani ini sudah. Iya, dunia akhirat kami tanggung itu. Bapak rajin ibadah, rajin sholat, bini bapak nggak nutup aurat, bapak biarin, nggak mau sholat, bapak biarin. Bapak nggak akan mencium masuk surga, jangan mimpi masuk surga. Makanya kalau ibu disuruh laki itu sholat, bukan kami soalin. Kami takut kami nanti terseret-seret di sana. Salah besok. Terlalu banyak masalah kita, Pak.
Iya. Sudah. Makanya ibu-ibu nih, maaf, gak ada rumah tangga yang sempurna. Karena berumah tangga itu bukan mencari kesempurnaan, tapi berumah tangga itu menutupi kekurangan. Makanya saya nikah, gak mau nikah dapat anak pesantren. Saya mondok di pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Tahun 2001-2002 saya selesai. Saya gak mau nikah dengan anak pesantren. Saya bagus cari anak umum. Saya punya alasan tersendiri supaya ilmu saya ada yang sedikit ini bisa saya salurkan ke istri saya. Kalau saya dapat anak pesantren juga payah, perang dalil kan nanti. Jadi kalau anak umum enak awak, sikit-sikit awak asal merintah populer kan dalil, tak berani ya. Istri yang menghilangkan dahaga suaminya di dunia, Allah akan hilangkan besok di akhirat dahaganya dengan air dari telaga Al-Kausar. Sibuk deh. Kopi apa teh bang? Itu. Kadang-kadang ada bini udah disindir pun nggak pengertian juga.